banyak orang yang belajar. Kenapa mereka tidak konsisten di dalam belajar? Ya karena why-nya mereka ketika belajar itu belum jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh partisipan dan keluarga ilmu yang hadir pada kesempatan malam kali ini dari Ukhuwah Bangau angkatan 88 yang semoga Allah rahmati, semoga Allah senantiasa semoga Allah senantiasa menjadikan kita memiliki saudara-saudara yang kita miliki saudara itu walaupun tidak ada hubungan darah dan hubungan nasab dengan kita. Dan kita bersyukur kalau kita di dalam keimanan kita berjumpa dengan saudara-saudara seiman kita. Karena memang pada dasarnya semangatnya kitabullah dan semangatnya sunnah itu adalah mempersaudarakan dan semangatnya adalah membersamakan. Kita tentunya paham sunnah itu begitu beragam. Kita diperintahkan berbuat baik sama tetangga, kita diperintahkan ketika sholat saling rapat, kita diperintahkan untuk berkata yang baik atau diam, kita diperintahkan untuk tidak ghibah, tidak suudzon kepada setiap muslim. Karena pada dasarnya kalau kita tarik benang merah, itu semuanya adalah untuk mengkondisikan supaya setiap muslim itu dalam kondisi hatinya penuh rahmat dan kasih sayang kepada orang yang beriman. Ini pula yang menjadikan kita harus paham betul bahwasanya ketika kita hari ini banyak sekali menjumpai narasi-narasi perpecahan dan permusuhan, supaya kita tidak ikut terseret pada narasi perpecahan dan permusuhan, terutama dalam konteks ketika kita belajar agama. Ada sebagian saudara-saudara kita yang begitu gampang menyesatkan, begitu gampang membid'ahkan. Sampai-sampai pada konteks ijtihad dan perbedaan para ulama pun disikapi dengan kata sesat dan disikapi dengan kata bid'ah. Yang sejatinya memang itu penempatan kata yang tidak pada tempatnya. Ini merupakan sebagian dari saudara-saudara kita yang akhirnya terjebak dengan tata cara di dalam metode agama mereka semacam itu. Ada sebagian dari saudara-saudara kita yang lain yang begitu gampang untuk mengatakan kalimat wahabi. Terutama ketika ada satu penjelasan terhadap satu pengamalan yang terjadi gitu. Dan begitu gampangnya kita sering mengatakan kalimat wahabi. Tentunya narasi perpecahan dan pertikaian yang semacam ini tidak perlu kita menjadi korban-korban berikutnya. Karena cukuplah apa yang kita temukan di sosial media dan apa yang sering kita temukan di lingkungan masjid, di lingkungan kantor yang semacam ini, menjadikan kita tetap memahami semangatnya kitabullah itu mempersaudarakan dan mempertemukan di antara kita. Semoga kita tetap memiliki hati yang penuh rahmat, karena banyak orang yang menuntut ilmu tetapi tidak ada jaminan dan tidak ada garansi hatinya itu penuh dengan rahmat. Dan inilah yang menjadikan kita berharap semoga Allah memberikan kepada kita hati yang rahmat. Ini pula yang perlu sangat saya tekankan. Bahwasanya kalau kita hari-hari ini juga menghadapi tahun-tahun politik yang cukup panas menuju ke tahun 2024. Semoga siapapun yang menjadi pilihan kita adalah satu pilihan yang sudah kita istikharahkan kepada Allah. Dan tentunya siapapun pilihan kita tidak boleh menjadikan kita saling mengkafirkan, saling memunafikkan di dalam kehidupan pilihan-pilihan kita. Karena saya ingin menyampaikan sekali, siapapun yang kita pilih pada capres yang ada. Tapi kalau kita meninggal dunia, yang menyolati kita itu ya tetangga kita. Yang menyolati kita itu ya jamaah-jamaah masjid yang sama dengan kita. Sehingga perkara itu menjadikan kita harus betul-betul paham. Harus betul-betul memahami betul bahwasanya kita harus memiliki semangat di dalam persaudaraan kita dan ukhuwah kita. Semoga teman-teman dan keluarga di Ukhuwah Bangau 88 semoga memahami betul narasi perpecahan dan narasi permusuhan itu nyata adanya. Dan kita waspada terhadap narasi itu supaya kita tidak menjadi korban berikutnya. Alhamdulillah, Alfi. Kita tentunya bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas seluruh nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Karena tentunya kita paham, kesyukuran itu ibaratnya saringan air, Pak. Saringan air itu berfungsi mengubah yang kotor menjadi bersih, mengubah yang keruh menjadi bening. Itulah yang kita sering lihat fungsinya saringan air dan filter ketika kita memakai untuk kamar mandi kita ataupun tempat minum kita. Syukur itu tidak lebih sebagaimana saringan air. Syukur itu merupakan saringan hati, mengubah perkara-perkara yang keruh yang sering kita jumpai dalam perjalanan hidup kita. Keruhnya banyak perkara yang sering kita jumpai, maka akan menjadi bening kembali ketika kita melihat hati kita memiliki rasa syukur. Apapun yang menyempitkan, apapun problematika, dan apapun yang kita raih pada takdir yang Allah berikan kepada kita, kalau terkesan itu kotor menurut kita, tapi selama hati kita memiliki kesyukuran, maka sesungguhnya tidak ada perkara yang keruh dan kotor kecuali ketika kita bersyukur menjadi bersih kembali. Inilah yang menjadikan kita paham. Tidak ada perkara yang membuat hati kita sempit, kecuali adalah karena kita jarang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah anugerahkan untuk kita. Hilangnya syukur selalu memunculkan kesempitan hidup. Hilangnya syukur itu selalu memunculkan keresahan di dalam apa yang kita dapatkan. Hilangnya syukur itu selalu memberikan kegelisahan kepada kita, karena kita tidak pernah merasakan kelapangan kalau kita sudah tidak lagi bersyukur kepada Allah. Syukur itu separuh kehidupan agama. Karena sesungguhnya separuhnya kehidupan agama terletak pada sabar. Dan sisanya terletak pada konsep syukurnya kita atas apapun yang kita peroleh pada kehidupan. Yang salah bukan mobil kita, tetapi yang salah ketika mobil kita sudah tidak lagi kita syukuri. Yang salah itu bukan jilbab kita, tetapi yang salah itu ketika jilbab ini sudah tidak lagi kita syukuri. Yang salah itu bukan jam kita, tapi yang salah itu ketika jam ini sudah tidak lagi kita syukuri. Karena biasanya manusia kalau sudah mendapatkan apa yang dia mau, pada saat itulah menghilang rasa syukurnya. Dan akhirnya, terkadang banyak rezeki, banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita dengan mudah, akhirnya menjadikan kita tidak menyadari betapa besarnya anugerah itu kita dapatkan dari Allah. Layaknya matahari. Matahari itu nikmat besar. Tapi gara-gara kita selalu mendapatkan ketika bangun pagi, lalu sholat subuh, lalu tidak lama setelah itu matahari terbit dan kita mendapatkan begitu gampang tanpa kita berdoa. Kadang-kadang kita tidak lagi merasakan matahari itu nikmat. Kapan kita baru merasakan matahari itu nikmat? Ya, kalau pas mendung berhari-hari tidak muncul matahari, barulah kita merasakan betapa nikmatnya matahari dan mentari ketika menghangatkan permukaan bumi. Itulah yang menjadikan kita paham. Syukur itu penting dan terkadang syukur itu memberi makna kembali pada apa yang telah kita dapatkan. Yang selama ini terkadang kita tidak pernah pikirkan. Sering sekali terdistract dengan keinginan dan pencapaian-pencapaian yang kita kejar terus dan menjadi obsesi kita tidak ada putusnya. Dan akhirnya hilanglah nikmat-nikmat yang sudah hadir pada kehidupan kita. Hanya karena mata kita terlalu jauh melihat sesuatu yang belum kita dapatkan ketika menjadi panjang angan-angan. Bersyukurlah kepada Allah karena ini merupakan kunci ketenangan pada usia tua kita dan usia senja kita. Semoga kita bersyukur atas istri kita, bersyukur atas suami kita, bersyukur atas pekerjaan kita. Seberat apapun itu. Karena bisa jadi apa yang kita dapatkan adalah impian bagi orang ketika melihat kita dari kejauhan. Syukur tidak menunggu bahagia, baru kita bersyukur. Tapi bersyukurlah, pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah. Kita pada kesempatan hari ini akan menyampaikan mukadimah dulu, ya, karena saya mendengar bahwasanya ada pembahasan kitab secara runut dan sistematik yang nanti dibahas. Tapi sebelum kita turun dan terjun langsung kepada kitab warisan para ulama terdahulu yang akan menjadi objek kita di dalam belajar untuk mengetahui setiap petunjuk yang ada di dalam kitabullah dan sunnah, tentunya saya harus memberikan mukadimah terlebih dahulu. Bagaimana sikap kita untuk memahami ilmu secara benar dan utuh. Banyak masalah yang sering kita jumpai, banyak masalah yang kita sering dapatkan.
di antara taman-taman ilmu, di antara komunitas-komunitas majelis taklim, dengan berbagai macam masalah yang seharusnya tidak perlu terjadi lagi di antara majelis ilmu dan di antara orang yang sudah menjadi penuntut ilmu. Dan tidaklah masalah itu terjadi. Salah satunya adalah karena banyak orang secara prematur mengatakan dirinya penuntut ilmu, tapi ternyata dia terlalu prematur. Ketika banyak ilmu, secara mukadimah dia belum ketahui secara benar. Dia belum paham bagaimana sikap kepada ilmu, dia belum mengerti bagaimana sikap kepada guru, dia belum paham bagaimana akhlak dia ketika dia menuntut ilmu, dia belum paham ketika dia menjadi penuntut ilmu, dan akhirnya menjadi banyak masalah pada kehidupan. Disebabkan karena banyaknya orang ketika belajar kepada satu ilmu, dari warisan kitab para ulama dan warisan referensi dari para ulama terdahulu, tapi ternyata kita tidak memposisikan diri kita secara utuh. Kita tidak memposisikan diri kita secara benar. Ya, tidak memposisikan diri kita secara benar. Bagaimana seharusnya kita ketika memahami ilmu dari A sampai B, dari A sampai Z sebelum kita betul-betul mengkaji kitab-kitab induk yang menjadi pembahasan serius kita. Inilah yang menjadikan saya pada kesempatan hari ini pada kajian perdana, saya tidak mau buru-buru. Karena memang belajar itu tidak boleh terburu-buru. Al-ajalatu minasyaitan wal ta'anni minallah. Karena sesungguhnya terburu-buru itu datangnya dari syaitan. Pelan-pelan itu datangnya dari Allah. Kita tidak mau terburu-buru. Dalam proses kita ketika mendatangi langsung kitab-kitab induk yang akan kita pelajari secara serius sebelum kita mempelajari bagaimana mukadimah yang benar. Supaya tidak ada lagi kasus-kasus yang terjadi. Yang seharusnya kasus itu tidak perlu menimpa kepada penuntut ilmu supaya tidak terulang kepada diri kita. Hanya karena kita ketika menjadi penuntut ilmu, sering sekali tidak memahami ilmu secara utuh di dalam mukadimah kita sebelum kita mengkaji ilmu secara runut dan sistematik. Salah satunya yang kita sering dapatkan adalah ketika kita mendapati banyak orang yang menuntut ilmu, terkadang yang kita lihat sikapnya kasar, sikapnya beringas, begitu gampang dia menodai kehormatan orang gitu. Dan itu seharusnya tidak perlu terjadi ketika orang itu sudah belajar sunnah, dan seharusnya juga tidak perlu terjadi ketika orang itu sudah paham tentang kitabullah. Tapi ternyata kenyataan yang terjadi hal semacam itu banyak. Makanya akhirnya saya mendapatkan di dalam sebuah kitab yang ditahqiq oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah ta'ala. Maka ada satu pernyataan beliau yang sangat layak untuk dijadikan perenungan untuk kita. Kenapa ada orang, mereka lahir di majelis ilmu, tapi ternyata justru ilmu yang mereka pelajari menjadikan mereka begitu runcing giginya kepada orang yang beriman, begitu runcing tangannya ketika mencakar-cakar dan menodai kehormatan orang yang beriman. Kenapa bisa terjadi? Padahal harusnya mereka memiliki sifat sebaliknya ketika mereka sudah berada di antara taman-taman surga. Ada satu penjelasan yang bagus dari Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya ilmu itu ibaratnya air hujan. Ilmu itu ibaratnya air hujan. Dan air hujan itu sifatnya tawar. Air hujan itu sifatnya tawar. Maka ketika air hujan itu adalah sifatnya tawar, maka ketika mendarat di permukaan bumi, maka tergantung akar tanah, akar pohon apa yang menyerapnya. Kalau yang menyerapnya itu adalah akar pohon kaktus, maka air yang asalnya tawar menjadi pahit dan menumbuhkan sesuatu yang banyak melukai orang, yaitu dengan duri yang ada di pohon kaktus. Dari air yang tawar berubah menjadi air yang pahit ketika diserap sama pohon kaktus dan membuahkan sesuatu yang sering menyakiti orang ketika berjalan. Tapi ketika air itu jatuh, lalu disedot oleh akar pohon mangga, maka air yang asalnya tawar berubah menjadi manis ketika berubah menjadi mangga yang dipetik secara matang. Dan buah-buahnya memberi manfaat. Daun-daunnya memberikan keteduhan. Maka kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, sesungguhnya ilmu itu kayak air hujan. Kalau direspon sama hati yang kotor, maka ilmu akan menjadi kotor.
dan sering dipakai dan disalahgunakan ilmu itu. Karena memang yang menampung ilmu itu adalah hati yang kotor, hati yang bermasalah, hati yang tidak pernah dibersihkan dulu sama mereka sebelum mereka ngaji. Akhirnya ilmu hanya dijadikan dalih pembenaran untuk menghina orang, dijadikan dalih pembenaran untuk merendahkan orang, untuk melecehkan orang, bahkan untuk menyesatkan orang, bahkan untuk memandang sebelah mata orang lain. Kenapa kok ilmu bisa menjadi sebuah dalih pembenaran untuk itu? Karena yang menampung ilmu yang dia pelajari adalah hati yang sudah telanjung kotor. Sehingga ilmu yang datang membenarkan perilaku hati yang sebelumnya sudah keruh dan kotor. Ya, tapi kalau ilmu diserap sama pemilik hati yang bersih, maka sesungguhnya ilmu akan memberikan ketenangan, akan memberikan kebaikan, akan memberikan manfaat, akan memberikan akhlak yang mulia. Ketika yang menerima ilmu adalah pemilik hati yang bersih. Makanya tidak salah kalau kita menjumpai Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyampaikan kepada kita, salah satu tugas besar seorang penuntut ilmu yaitu adalah menyelesaikan PR-PR pada dirinya terlebih dahulu dalam rangka menghantarkan dia menjadi penuntut ilmu sebelum dia menyerap setiap kitabullah dan sunnah. Karena apa? Karena PR ini kalau tidak diselesaikan, ilmu hanya dijadikan media untuk membenarkan sikap buruknya dan perilaku tercelanya yang dia miliki sebelum dia ngaji, dan ketika ngaji karena tidak diselesaikan PR ini, maka akhirnya ilmu hanya meneruskan kebiasaan buruk yang ada di hatinya. Mungkin dia meninggalkan khamr, mungkin dia meninggalkan riba, tapi cara dia sombong, cara dia merendahkan orang, cara dia memandang orang sebelah mata, tetap diteruskan olehnya walaupun dia sudah lahir di antara para penuntut ilmu. Dan ini yang menjadi masalah. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya, karena ini merupakan perkara yang sangat penting ya, Muqaddimah itu sangat mempengaruhi perjalanan kita karena semuanya dimulai dari anak tangga yang pertama. Sehingga saya tidak mau langsung mengajar kitab apa yang nanti saya akan sampaikan. Saya akan mengajak terlebih dahulu kita memberi muqaddimah dulu. Ya, karena sesungguhnya ilmu adalah imam kehidupan, berarti kita harus berkenalan dulu dengan ilmu itu. Gimana sih sifat ilmu yang benar? Bagaimana menghadapi perbedaan para ulama? Bagaimana ketika kita mendapatkan ijtihad yang berbeda di antara penuntut ilmu dan di antara para ulama? Sampai masalah-masalah ini selesai kita bahas. Baru kita masuk kepada pembahasan-pembahasan inti yang diwariskan para ulama terdahulu. Tapi ketika kita sudah menyelesaikan PR pada diri kita. Dan itulah sejatinya. Kenapa di dalam muqaddimah ini tidak langsung menuju kepada pembahasan kitabnya dan inti temanya, tapi lebih terlebih dahulu bagaimana kita menyikapi muqaddimah dan prolognya yang benar. Nah, itulah yang menjadikan kita harus memahami tentang perkara ini. Oleh karenanya ketika kita sudah mengerti betapa besarnya kebutuhan kita dan hajat kita kepada proses muqaddimah, ya tentunya kita akan menyampaikan beberapa narasi terlebih dahulu. Yang pertama yang kita harus pahami adalah sesungguhnya ilmu itu merupakan sebuah hajat terbesar kehidupan manusia, itu adalah ilmu. Karena sesungguhnya ilmu itu membebaskan kita dari seluruh blind spot dalam kehidupan kita. Ya, mari perhatikan tulisan di samping kanan saya. Ilmu itu membebaskan kita dari seluruh blind spot pada kehidupan kita. Karena kehidupan manusia itu pada dasarnya, kehidupan manusia itu banyak sekali blind spotnya. Yang menjadikan kita ketika kita sadar bahwasanya kehidupan kita ini banyak blind spotnya, kita ini akan terbentur dengan banyak hal kalau kita tidak memiliki pelita untuk menerangi perjalanan hidup kita terhadap blind spot yang begitu banyak pada kehidupan kita. Blind spot ketika kita menikah, ketika memahami pasangan kita. Blind spot ketika kita merawat anak dan anak bertumbuh kembang. Blind spot ketika kita bermuamalah. Ketika kita sadar kehidupan kita banyak memiliki titik-titik buta yang harus senantiasa kita waspadai, tidak ada obatnya atas blind spot yang ada pada kehidupan kita kecuali adalah dengan ilmu. Ya. Sehingga ketika kita mau belajar ilmu itu bukan karena urusan bahwasanya ini untuk gagah-gagahan,
Tapi kenapa kita harus belajar ilmu syar'i? Bukan karena kita ingin sebagaimana kiai dan ustadz. Tapi kenapa kita harus belajar ilmu syar'i? Karena itu datang dari sesuatu yang sifatnya basic sekali. Karena ilmu itu membebaskan kita dari seluruh blind spot dalam kehidupan. Kalau enggak, banyak benturan-benturan dalam kehidupan yang kita temukan. Ya. Tan Malaka pernah mengatakan, terbentur, terbentur, terbentur. Memang betul, ada tulisan itu dalam beberapa perspektif saya setuju. Kadang-kadang manusia itu harus terbentur, terbentur, baru dia terbentur. Tapi kalau perspektif subjektif saya, pro dan kontra biasa. Tapi dalam perspektif saya, kalau kita mengikuti ilmu, kita itu tidak harus mengalami banyak benturan. Kalau kita mengikuti ilmu, karena pada dasarnya ilmu itu akan menyelamatkan kita dari banyak benturan dan kita terbentuk tanpa bonyok ketika menghadapi banyak benturan. Dan ini yang kita harus miliki, makanya akhirnya hajat kita kepada ilmu itu besar sekali. Ya. Karena pada dasarnya ketika manusia itu tidak memiliki ilmu dan mereka minus referensi pada kehidupan, orang yang minus referensi pada kehidupan, bagaimana dia akan menyelesaikan seluruh masalah yang hadir pada hidupnya? Ketika hidup itu selalu mempertemukan kita dengan banyak pilihan, lalu kita tidak punya referensi ketika harus menjatuhkan pilihan kita. Bukankah rusak kehidupan kita kalau tanpa ilmu? Kita lagi bertengkar nih, ya. Kita lagi bertengkar dengan pasangan kita. Kalau kita tidak punya referensi, bagaimana kita memanage rasa marah dan kecewa ketika sedang konflik dengan pasangan kita? Berapa banyak kemarahan itu akhirnya menghanguskan dan tidak menyisakan apapun dalam sebuah keluarga. Karena tidak difahami dengan ilmu. Berapa banyak di antara kita, sampai anak-anak kita, akhirnya mendapatkan impact dari kita, gara-gara kita selaku orang tua, tidak punya ilmu. Lalu ketika kita menjadi orang tua yang tidak memiliki ilmu, ya akhirnya apa yang terjadi? Ketika kita sebagai orang tua yang tidak memiliki ilmu, yang tak terisi tak bisa mengisi. Anak kita nggak terisi. Jadi anak kita tidak terisi. Dan tidak terisinya anak kita itu kapan? Tidak terisinya anak kita itu ya ketika kita tidak memiliki ilmu. Akhirnya apa? Anak yang menjadi korban. Paling dekat di antara kita. Gara-gara ketika kita menjadi orang tua tidak memiliki ilmu. Ya, makanya betul yang tadi saya sampaikan. Hajat kita kepada ilmu itu bukan untuk gagah-gagahan. Kebutuhan kita untuk belajar itu sebenarnya bukan hanya sekedar supaya ini pembuktian diri kita kepada eksistensi kita. Bahwasanya kita udah tua nih, udah umur 50 nih, ngapain lagi kalau nggak belajar ilmu syar'i. Bukan hanya sekedar itu. Ya, tapi betul-betul why-nya kita ini harus kita sepakati dulu. Kenapa sih kita harus belajar gitu? Dan kita harus paham bahwasanya kita harus belajar itu karena kita akhirnya paham. Ilmu itu membebaskan kita dari banyak blind spot dalam kehidupan kita. Dan kita sadar pula bahwasanya ketidaktahuan kita kepada ilmu menyebabkan banyak berantakan kehidupan kita. Banyaknya kita melakukan perkara yang tidak produktif dalam kehidupan kita hanya disebabkan karena kebodohan. Dan sesungguhnya inilah yang kita sangat khawatirkan terjadi pada kehidupan kita. Bisa jadi seluruh masalah yang pernah terjadi dalam kehidupan Bapak dan saya, itu bukan karena Allah yang membuat kita sulit, tapi kita yang terlalu bodoh untuk tidak mengambil petunjuk, untuk mengikuti petunjuk itu, dan akhirnya kita yang membuat masalah sendiri pada kehidupan. Ini yang kita harus paham. Ya. Jadi, betul-betul harus kita paham, ilmu itu penting, Pak. Dan why-nya itu harus kita sepakati dulu. Ini mukadimah pertama kita. Supaya ketika kita betul-betul sudah sepaket, ketika kita sudah betul-betul satu frekuensi tentang masalah ini yang akan menjadikan kita harus betul-betul memiliki motivasi itu yang benar. Oh, kita ini berhajat kepada ilmu ketika alasan yang kita hadirkan itu ya betul-betul sesuai dengan penjelasannya. Banyak orang yang belajar. Kenapa mereka tidak konsisten di dalam belajar? Ya karena why-nya mereka ketika belajar itu belum jelas. Ada yang belajar ikut taklim karena ikut teman ajakan.
Ada yang orangnya ikut taklim ya karena merasa ya tidak punya kegiatan lain lah, daripada tidak ada kegiatan lain saya belajar. Lah semua alasan itu tidak akan pernah kuat untuk menjadi landasan kita dalam proses untuk konsisten pada ilmu yang kita pelajari. Tapi kalau kita belajar dari sudut pandang yang paling realistis, kenapa kita butuh ilmu? Karena membebaskan kita dari seluruh blind spot dalam kehidupan. Maka pandangan ini bisa menjadi narasi yang menjadi kesimpulan sekaligus menjadi pegangan dan tongkat untuk kita. Ya. Dan ini sejatinya yang harus kita pahamkan. Makanya di sisi yang lain kita juga paham bahwasanya surga itu yang memang identik dengan ilmu. Sebagaimana ikan identik dengan airnya. Ya. Jadi kalau ada orang yang ingin mendapatkan kehidupan tua dan senja ketika Allah sudah memberikan kepada kita bahwasanya dekatnya kita dengan lubang kubur kita, maka kita harus ngerti perjalanan manusia di akhirat dimulai dari lubang kuburnya sampai nanti dia berjumpa dengan pengadilan Allah. Kita harus paham. Surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan air. Sehingga akhirnya siapapun yang ingin selamat pada babak kedua, leg yang kedua pada kehidupan, karena kita adalah kaum yang beriman yang memiliki dua babak, maka kita harus betul-betul ngaji, dan itu menjadi sebuah hajat dan kebutuhan basic pada kehidupan kita. Karena ilmu identik dengan surga. Surga identik dengan ilmu, sebagaimana orang Padang identik dengan rendang. Ya. Sebagaimana orang Jawa identik dengan sambal dan identik dengan rasa manisnya. Maka itu tidak bisa dipisahkan. Makanya ketika seseorang semakin bertambah hidupnya, tapi tidak bertambah bagaimana upayanya untuk terus melahirkan konsep dan konsistensi di dalam belajar ilmu syar'i, gimana karirnya pada kehidupan di akhirat kalau bukan ilmu yang harusnya menjadi pegangan untuknya dalam menuju kepada Allah. Kenapa? Allah itu ingin diibadahi dengan ilmu. Dan Allah tidak ingin diibadahi dengan kebodohan dan prasangka. Ya. Kalau ada di antara manusia menyangka bahwasanya Allah itu cukup diibadahi dengan kebodohan dan cukup dengan perasaan-perasaan yang kita miliki ketika kita menyembah Allah, ya maaf, Allah tidak perlu menurunkan kepada kita Al-Quran dan Allah tidak perlu mengutus kita Nabi Muhammad di dalam kehidupan. Kenapa? Semua orang tinggal memilih jalannya sendiri-sendiri di dalam kebaikan untuk menyembah kepada Allah. Tapi maaf, Allah menurunkan kepada kita Quran dan Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Dan tentunya ketika kita paham bahwasanya Allah itu memberikan dua perangkat itu pada kehidupan kita, itu maksudnya untuk apa? Supaya kita beribadah kepadanya itu dengan ilmu. Jadi supaya kita itu beribadah kepada Allah itu dengan ilmu. Karena sekali lagi, Allah tidak ingin disembah dengan kebodohan. Ya? Makanya semakin kita bodoh terhadap Allah, semakin sesak kehidupan barzah kita, semakin sulit pengadilan kita ketika berdiri di pengadilan Allah. Kalau kita itu semakin bodoh tentang Allah. Karena Allah yang mensyaratkan kita harus pakai ilmu. Makanya syarat la ilaha illallah supaya kalimat ini bisa memasukkan kita ke surga. Karena kalimat la ilaha illallah itu kan kunci, miftah. Dan kunci itu memiliki gigi yang harus diperhatikan. Gigi itu tidak lebih adalah syarat. Maka syaratnya la ilaha illallah itu harus dengan ilmu. Makanya saya sering membuat sebuah analogi yang sederhana, Bapak dan Ibu. Analogi saya sederhana sekali. Kalau kita ingin melamar pekerjaan di satu instansi yang kita inginkan, atau melamar di satu kantor yang bonafit, yang kita harapkan gaji kita rate-nya lumayan, mungkin 2 digit atau 3 digit. Pasti ketika kita maju ke kantor itu untuk melamar pekerjaan di kantor itu, pasti HRD akan menginterview kita. Lalu HRD itu basic pertama pertanyaannya itu adalah, kita ini tamatan apa? Sekolahnya itu sampai apa?
Dan biasanya kalau kita kerja di tempat-tempat semacam itu, kita akan langsung mengatakan kita ini S1. Ketika kita S1 pada bidang yang sedang dibutuhkan oleh kantor yang kita tuju, baru nanti dilihat ya potensinya apa, skillnya apa gitu. Baru ada kemungkinan semua screening itu akhirnya bisa menjadikan dia diterima. Tapi minimal S1. Kalau hanya untuk sekolah di Telkomsel, kalau hanya sekolah di Indosat, kalau hanya pengen kerja di Telkomsel, kalau hanya pengen kerja di Indosat gitu. Ataupun ketika kita pengen kerja di BP misalkan, perusahaan minyak ataupun Pertamina. Ternyata kita sepakat bahwasannya proses kita belajar itu harus ditempuh selama 16 tahun. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, plus ketika kita ditambah 4 tahun kuliah itu baru S1. Hanya untuk mendapatkan satu pekerjaan, ada kursi, ada meja, lalu mengerjakan tugas, lalu mendapatkan gaji 1 digit hingga 3 digit. Ternyata sekolahnya itu 16 tahun dan kita memaklumi proses itu, loh apalagi ketika kita ingin ke surga. Ya. Makanya ini akhirnya menjadi tambahan charging untuk kita. Bahwasanya hajat kita kepada ilmu itu sebenarnya harus kita betul-betul letakkan dulu. Kenapa sih kita harus ngaji? Kenapa harus mengikuti kajian online yang kita selenggarakan di malam ini? Kita harus samakan dulu frekuensinya dulu. Karena kalau tidak kita samakan frekuensinya kita di dalam proses kita, kenapa kita harus ngaji? Ya saya khawatir kita tidak akan konsisten di dalam proses kita belajar. Maka akhirnya ini menjadi alasan yang kedua. Yang pertama untuk menjadikan kita terbebas dari seluruh blind spot. Yang kedua, ya karena memang surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan air. Dan kalaulah kita ingin masuk ke Pertamina, BP, dan seluruh perusahaan-perusahaan yang kita inginkan ternyata harus sekolah 16 tahun minimnya. Loh apalagi kita mendapatkan surga. Dan ini pula yang menjadikan kita semakin paham. Kalau kita pulang nanti kepada Allah, lalu dalam kondisi kita tidak tahu tentang Allah, apa tidak malu kita? Karena apa? Orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya pezina. Orang yang dibenci oleh Allah itu bukan hanya peminum khamr. Orang yang dibenci oleh Allah itu bukan hanya mereka yang membunuh, tapi orang yang dibenci oleh Allah itu apa? Orang yang sepanjang hidupnya Allah tebarkan ilmu yang tertera di dalam kitabullah dan sunnah. Dengan ratusan ribu para ulama yang menjelaskan, dengan miliaran kebenaran yang dimiliki dan dikeluarkan oleh setiap orang, tapi ternyata, Masya Allah, kita tidak pernah mempelajari semua yang diturunkan dan disebarkan oleh Allah ketika menebarkan ilmu dan kebenaran pada kehidupan kita. Makanya ada satu hadis yang cukup menjadi sebuah perenungan untuk hati dan pikiran kita. Hadis ini banyak orang yang belum memahami atau mungkin belum banyak yang mendengar. Hadis itu adalah ketika Allah menyampaikan, ya, abghaddur rijali indallah alimun bidunya jahilun anil akhirah. Seseorang yang sangat dibenci oleh Allah dalam kehidupan ini, di bawah langit, di bawah langit, di atas tanah, tidak ada orang yang paling dibenci oleh Allah di bawah kolong langit kecuali apa? Alimun bidunya jahilun akhirah. Orang yang alim terhadap dunia, dia kalau seluruh dunia itu spesialis dia, urusan dunia itu paham betul. Jahilun anil akhirah. Tapi mereka itu tidak paham tentang urusan akhiratnya. Ya karena tidak pernah ada hajat untuk mempelajari ilmu. Padahal pada ilmu itulah dia akan pulang kepada Allah. Bukan berarti kita tidak boleh belajar ilmu dunia. Boleh. Apalagi niatnya untuk ibadah. Yang tidak boleh itu ketika kamu memberikan prioritas untuk belajar agama. Tapi prioritas kamu untuk belajar agama, kamu ketika memprioritaskan belajar dunia, tidak memberikan prioritas sama sekali dan tidak memiliki passion sama sekali untuk belajar ilmu akhirat. Padahal ilmu akhirat akan kamu datangin. Itu sama dengan orang
hari ini ketika senang sekolah, lalu melihat ada orang tidak mau sekolah, gemesnya itu kan luar biasa. Loh, kamu itu nggak sekolah itu piye? Gimana sih, nak, nggak mau sekolah itu, nak? Bapak aja S2 kok kamu nggak mau sekolah. Gimana nanti hidupmu kalau kamu nggak mau sekolah? Banyak orang yang mereka itu senang study, senang belajar. Itu paling nggak suka kalau melihat ada orang atau anak atau keponakan atau sepupu yang mereka itu malas-malasan dalam belajar. Kalau ilmu dunia saja bisa menjadikan kita merasa gemes sama orang yang nggak mau belajar dunia, padahal itu diperlukan untuk kehidupan nanti juga ketika dia dewasa. Sama pula, begitu pula dalam kehidupan di akhirat. Kehidupan kita itu bukan hanya satu babak. Kehidupan kita itu ada babak berikutnya. Lah, babak berikutnya ini harus diketahui dengan ilmu. Makanya akhirnya tadi Rasulullah SAW kan mengatakan kan, abghadur rijali indallahi alimun bidunya ja'ilun anil akhirah. Makanya akhirnya kita menjumpai dan kita mendapatkan bahwasanya orang yang dibenci oleh Allah itu bukan hanya peminum khamr, tapi bodohnya orang terhadap ilmu yang harusnya dia pelajari. Dan harusnya dia memiliki pemahaman tentang itu. Silakan belajar arsitek, silakan belajar kesehatan, silakan belajar bisnis. Tapi tetap ilmu akhirat tetap harus kamu ketahui. Harus dipelajari dengan sungguh-sungguh, harus runut, harus sistematik, harus terevaluasi. Karena pada dasarnya apa? Ini merupakan jalan kita menuju kepada berikutnya. Makanya maaf ya, ada satu hadis yang saya yakin bapak-bapak sudah sering mendengar hadisnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sesungguhnya, siapapun yang melapangkan jalannya ketika di dunia mencari ilmunya Allah, maka Allah pasti akan lapangkan jalannya dia menuju kepada surga. Ini sudah kita sering dengar dari para ustaz. Saya akan sampaikan mafhumul mukhalafahnya. Mafhumul mukhalafahnya itu apa? Pemahaman terbaliknya. Kalau orang nyari ilmu akhirat, melapangkan jalannya ke surga, dia mendapatkan akses jalan tol, jalan private, ya, red carpet menuju ke surga kalau dia belajar ilmu dan mengamalkannya. Maka simple. Pemahaman terbaliknya, kalau kamu tidak pernah mencari ilmu ketika di dunia, berarti jalan kamu ke surga itu sempitnya luar biasa. Dan kalau jalan ke surga itu sempit, kaedahnya di akhirat itu kan simpel. Kalau sempit ke surga, berarti yang lapang itu ke neraka. Dan ini kan betul-betul membuat kita harus tergugah gitu. Karena apa? Belajar ilmu syar'i itu bukan anjuran. Ya mas, kalau bisa ngaji, ya kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Nggak bisa gitu. Ini bukan masalah pilihan ya. Kalau suka ngaji, kalau nggak suka nggak usah ngaji. Nggak bisa gitu. Agama ini ada prosedurnya. Agama ini ada regulasinya yang kita harus mengerti dan harus kita mengerti dengan baik dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Ya. Maka akhirnya ini yang menjadikan kita semakin harusnya itu terpacu gitu. Umur semakin tua, kesempatan kita semakin dekat dengan kubur kita. Dan tidak ada yang melapangkan kita nanti ke dalam kehidupan Allah kecuali adalah dengan ilmu. Sehingga ketika kita masih berantakan dalam proses kita, mapping kita dalam belajar ilmu syar'i, masih sekedarnya saja, ya jangan salahkan kalau nanti jalan kita itu juga penuh dengan tidak mulus, penuh dengan kesulitan, penuh dengan jalan rusak. Kenapa? Ya sebagaimana rusaknya mapping kita dan kurikulum kita ketika dulu di dunia itu tidak pernah serius ketika belajar agama. Ini bukan berarti kita harus masuk pondok pesantren, enggak juga gitu. Tapi kita belajar pun harus betul-betul serius dan ini merupakan hajat kita karena dia bukan sekedar menjadi bukan sekedar himbauan, udahlah kalau bisa ngaji ya, kalau bisa ikut kajian. Kalau bisa nanti di sini selesai, di sini selesai. Ya kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ya nggak bisa gitu. Belajar itu nggak bisa gitu. Dan itu yang semakin menjadikan kita semakin paham. Itu yang menjadikan kita semakin mengerti betul. Betapa besarnya kebutuhan kita kepada ilmu itu supaya menjadi way-nya kita. Kalau way-nya ini sudah sama, enak nanti belajar. Tapi kalau way-nya sudah berbeda-beda di dalam proses kita ketika harus menjatuhkan pilihan untuk belajar, way-nya sudah beda dan tidak sama.
Ya sulit kalau akhirnya kita tidak memiliki way yang sama, tidak memiliki way yang sama di dalam proses kita. Kenapa kita harus berada di antara jalan ilmu menuju kepada Allah? Makanya Allah menyebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-7. Allah itu menyebutkan di dalam surat Ar-Rum yang ke-7 ketika Allah itu menyindir pola hidupnya orang-orang yang kafir kepada hari akhir. Apa yang Allah sindir dari kehidupan orang yang tidak beriman kepada hari akhir? Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kata Allah, orang-orang non-muslim, orang kafir itu, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka itu ngerti tentang urusan dunia, itu paham betul. Detail-detailnya paham. Seluruh kaidah tentang ilmu dunia itu paham. Tapi disebutkan setelahnya oleh Allah. Wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi mereka itu dalam urusan akhirat itu selalu lalai. Dalam perkara akhirat itu mereka selalu lalai. Jadi mereka tidak tahu tentang urusan akhirat itu, mereka tidak pernah tahu. Tapi urusan dunia itu mereka tahu betul. Dan ini Allah sifatkan. Ini sifatnya orang-orang yang kufur kepada hari akhir. Maka ini yang semakin menjadikan kita semakin paham betul. Inilah yang menjadikan kita. Pada kajian perdana kita jelaskan dulu definisi why-nya kita. Kenapa sih kita ini harus belajar gitu? Ya supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh di hadapan Allah. Karena bodoh terhadap Allah itu salah satu kebodohan yang menimbulkan musibah besar dalam kehidupan di akhirat. Karena apa? Karena kita diwajibkan untuk mengenal Rabb-nya kita sembah. Kita harus paham Rabb itu. Apa itu? Ya supaya kita dikenal sama Allah ketika kita berusaha mengenalnya, dan berusaha mengenalnya itu dengan proses belajar yang terus kita berikan di dalam proses kita belajar ilmu syar'i. Dan ini menjadi sebuah inilah yang menjadi sebuah alasan-alasan besar dalam proses kita ini belajar. Ya. Jadi akhirnya kita paham, akhirnya kita ngerti betul ya. Hajat kita kepada ilmu itu melebihi hajat kita kepada apapun. Makanya akhirnya kita mendapatkan Imam Ibnu Qayyim berkata, hajat manusia kepada ilmu lebih besar daripada hajat manusia kepada makan dan minum. Kalau kita makan tuh sehari 3 kali. Kalau masih muda, kalau sudah mulai tua ya sehari 2 kali lah supaya menjaga kehidupan fisiknya. Minum ya kita berapa kali dalam sehari. Nah, Imam Ibnu Rajab itu berkata, hajat kamu kepada ilmu itu lebih besar daripada hajat kamu kepada makan dan minum. Kenapa? Karena tidak ada part dalam kehidupan kita kecuali butuh ilmu. Ya kalau enggak, ya syaitan itu begitu mudah untuk memporak-porandakan pikiran kita, membuat tersesat jalan kehidupan kita ketika orang itu sudah tidak punya ilmu. Makanya kita mendapatkan setan itu memiliki jalan pintu masuk kepada manusia untuk menyesatkannya. Itu pintunya banyak. Ada pintu marah, ada pintu emosi, ada pintu kikir, ya, ada pintu fitnah syahwat. Tapi pintu pertamanya setan itu tidak terletak pada syahwat, tidak terletak kepada emosi dan kemarahan. Pintu pertamanya setan ketika masuk kepada manusia dan menyesatkan manusia itu apa? Kebodohan. Karena orang kalau bodoh itu gampang sekali disesatkan. Makanya negara-negara yang biasanya memiliki agenda-agenda terselubung untuk menguras kekayaan negara itu biasanya apa? Menjadikan rakyatnya bodoh. Kenapa? Kalau rakyat bodoh itu ya tidak akan peduli dengan apapun kebijakan yang dibuat. Biasanya begitu, entah negara mana ya. Dibuat masyarakatnya bodoh. Ketika masyarakatnya bodoh, tidak peduli yang terjadi. Nah itu sama, setan itu kalau ingin menyesatkan manusia dibuat bodoh dulu. Mungkin pintar dalam urusan dunia, tapi bodoh dalam urusan akhirat. Dan akhirnya begitu gampang dia. Makanya betul kata Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad itu berkata begini.
Bodoh itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Bodoh yang mana dulu kita bahas ya? Kita bahas yang baik dulu. Bodoh yang terpuji itu, bodoh yang menjadikan seseorang, dia ngerasa dirinya bodoh. Lalu ketika dia merasa dirinya bodoh, dia belajar. Lalu dia tidak gampang merendahkan orang. Lalu tidak gampang dia mendebat orang. Kenapa? Ngerasa dirinya bodoh. Kenapa? Orang itu kalau ngerasa dirinya bodoh, maka sesungguhnya dia akan terus belajar. Imam Syafi'i itu jadi ulama ya gara-gara merasa bodoh. Tidaklah aku belajar kecuali setiap aku mendapatkan ilmu, aku merasa bodoh. Aku belajar kembali dan merasa bodoh lagi. Belajar kembali, merasa bodoh kembali. Makanya Imam Syafi'i jadi ulama besar. Ini bodoh yang terpuji. Ada bodoh yang kedua, bodoh yang sangat tercela. Kapan itu bodoh yang tercela? Orang yang bodoh tapi tidak sadar dirinya bodoh. Tapi merasa tahu. Setiap konteks agama dia mau ikut ngomong apa aja. Kadang-kadang dengarnya separuh, pahamnya 0, ngomongnya double. Ya. Tapi dia sok tahu, semuanya tahu. Dia bodoh tapi tidak merasa bodoh. Akhirnya apa? Karena dia tidak pernah merasa bodoh, tapi sebenarnya dia bodoh. Itu yang akhirnya merusak semua kehidupan. Bahkan fitnah itu terjadi gara-gara orang yang kedua ini. Pak, hari ini tuh kekacauan di mana-mana itu ya karena orang bodoh tidak sadar dirinya bodoh, ikut komentar dalam segala hal. Akhirnya fitnah itu bukan meredam, tapi fitnah itu semakin membesar. Itu kata Khalil bin Ahmad. Lah ini yang menjadikan kita semakin paham gitu. Jadi seluruh penjabaran yang saya sampaikan dalam bab perdana pada kesempatan malam kali ini, saya itu pengen sekali untuk menyamakan sebuah narasi gitu. Sebuah why, kenapa sih kita harus belajar ilmu syar'i? Oh, bukan karena kita sudah tua. Oh, bukan karena kita sudah mau pensiun. Oh, bukan karena kita sudah tidak ada lagi kegiatan. Oh, karena anak-anak saya sudah besar. Bukan. Tapi karena kita betul-betul tahu ilmu itu membebaskan kita dari banyak blind spot. Supaya kita tidak mengalami banyak benturan pada kehidupan. Oh, ilmu itu menjadikan kita akhirnya paham bahwasanya Allah itu ingin diibadahi dengan ilmu. Ya, karena sesungguhnya Allah tidak ingin diibadahi dengan kesombongan. Oh, belajar ilmu itu supaya kita paham bahwasanya semakin kita berilmu, semakin lapang, gampang. Jalan tolnya ekspres menuju ke surga. Tapi semakin sedikit ilmu kita, semakin sempit gang kita menuju ke surga. Dan kita paham bahwasanya dengan berilmu itu bisa membebaskan kita dari sebuah posisi yang sangat dibenci oleh Allah. Yaitu adalah orang yang paham tentang dunia, detailnya, padahal dunia itu akan dia tinggalkan. Tapi dia tidak paham siapa yang menciptakannya, siapa yang mengajarkan kepadanya risalah kehidupan. Dan justru tidak paham tentang apa yang bisa menyelamatkan dan membahayakan untuk kehidupannya kelak di akhirat. Inilah yang menjadi mukadimah pembahasan kita, yang namanya mukadimah perdana. Saya ingin sekali lagi kita berangkat pada titik tolak yang sama. Yaitu adalah apa sebenarnya yang menjadi why-nya kita untuk belajar. Kalau ada di antara kita yang sempat memiliki why yang kurang benar, semoga dengan ini kita lurus kembali why-nya kita. Kalau why ini sama, maka biasanya kita akan lebih konsisten dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. We never knew a love like this before. When you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me light when I couldn't see, and my deen was incomplete. But that all changed when I met you, to complete half my deed. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. I will always be there for you, no matter what will be.
I know Allah is there for us. His love will always be here. He brought us light when we couldn't see, and our deen was incomplete. Now that's all changed. Now we have each other, completed half our deen. There is a reason why we catch feelings and our feet haven't touched the ground. Cause I got you and you got me, completing half our deen. I've been holding for so long, scared I might slip away.